Teh, kalau menurut Teteh makna Kartini itu apa kira-kira? Makna Kartini menurut saya di saat pandemi ini perempuan dapat menjadi multi talent yang dituntut untuk berperan ganda sebagai ibu, sebagai guru untuk anak-anaknya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir. Perempuan saat ini dapat bebas berekspresi, di mana bisa mengutarakan pendapatnya, mengutarakan mimpi-mimpinya, lalu mewujudkan ide-ide kreatifnya. Perempuan juga harus bersinar, percaya diri, dan pantang menyerah dalam mewujudkan impian serta cita-cita dengan melakukan hal-hal positif yang sesuai dengan bidang masing-masing. Betul. Luar biasa, luar biasa. Welcome to Agrippa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agrippa Podcast, obrolan seputar dunia pertanian. Berbicara mengenai dunia pertanian, bahwa pelaku bisnis pertanian yang kita tahu biasanya adalah kaum pria. Tetapi kali ini beda karena hari ini, hari apa? Hari ini? Kamis. Bukan, maksudnya hari apa secara di kalender nasional? Kartini. Oh, Kartini, berarti hari Kartini, artinya emansipasi wanita. Kita kedatangan tamu, beliau adalah salah satu petani yang luar biasa. Kita tahu sepak terjangnya di dunia bisnis pertanian juga cukup luar biasa. Selamat datang Teh Reni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Puasa? Kebetulan lagi halangan. Kebetulan Biasalah lagi halangan. perempuan ya. Iya, oke, nggak apa-apa lah, itu lebih biasa perempuan. Teh, saya banyak dengar cerita mengenai Teh Reni dengan bisnisnya, terutama di dunia pertanian. Nah, saya lihat kan kalau banyak yang menyampaikan ke saya bahwa Teh Reni itu bisnis pertanian yang memang sangat maju dan pesat. Beberapa tahun ke belakang ini, ya beberapa tahun ke belakang ini kita tahu bahwa nama kebunnya apa Teh? Betul? RH Farm. Oke, RH Farm ini memang sangat pesat. Nah, sejak kapan sih mulai menjadi petani? Awalnya sih dari tahun 2016 ya. 2016. 2016 itu kan saya coba tanam hidroponik tuh di atas balkon rumah. Oh, oke. Awalnya. Jadi skala hobi awalnya. Skala hobi, iya. Oke. Gitu. Apa Teh yang ditanam waktu di balkon rumah itu? Waktu itu tuh karena belum bisa semai ya, jadi saya tuh beli bibit ke ini hidroponik, kebun hidroponik lain. Oke, jadi itu memang mulainya tidak semai, ya, tapi membeli bibit yang sudah sprout ya. Iya, betul. Oke, jadi tanam di balkon rumah. Iya, di instalasi itu kan. Jadi pertama memulai itu berhasil Teh? Pertama ya berhasil. Terus dipikir-pikir kan satu bibit tuh waktu itu beli 1.000 ya. Oke, 1.000. Sedangkan instalasi itu kan ada 420 lubang tanam. Oke. Dikali Kan 1.000 lumayan ya. Iya, betul. Kalau ibu-ibu mah hitungannya pasti kan Nah, jadi itu lumayan. benar. Karena di compare-nya dengan beras biasanya. Betul. Terus gimana? Ya pikir-pikir kok jatuhnya mahal juga ya. Terus kalau dijual lagi kan ini mau untung berapa gitu loh. Betul. Kalkulasinya langsung penjualan ya. Iya, langsung lah Harga biasa. penjualan. Karena nanti dihitung jadi HPP. Betul. Iya. Oke. Ya udah kan dari sana saya coba semai tuh, semai sendiri, lihat di YouTube. Oke, pertama belajar di YouTube. Ternyata kan nggak semua yang di YouTube tuh kita ikutin berhasil ya. Betul. Terus coba beberapa video yang di YouTube. Saya tuh ingat semai gagal sampai 12 kali Pak. Oke. Tapi Teteh bukan salah satunya kan yang 12 kali gagal kan? Enggak. Ya itu gagal semai, terus coba stop kan ya. Udah kayaknya bidang saya nggak di situ gitu kan. Awalnya begitu. Awalnya gitu. Kayaknya bukan bidang saya nih di sini. Udah tuh. Terus adalah stop 6 bulan lah Pak. Jadi sempat di hold dulu nih kegiatan pertaniannya gitu. Oke. 6 bulan stop.
Terus saya lihat kan, ini instalasi sayang amat, saya kan dulu beli 8 juta Pak. Oh, berarti jadi, kan sia-sia dong uang jadi saya. Jadi awal memulai belajar hidroponik tuh langsung beli instalasi seharga 8 juta. Iya. Oke, lumayan ya. Lumayan Pak. Berapa kilo beras itu kalau kita hitung? Nah itu. Oke, terus berapa lama stuck untuk belum memulai lagi waktu itu? 6 bulan itu. 6 bulan. 6 bulan. Okay. Ya udah. Terus saya pikir sayang juga uang saya sia-sia. Betul. 8 juta di instalasi itu kan. Betul. Terus kan jadi sarang nyamuk. Nanti betul. Iya kan? Nanti jadi penyakit ke anak betul. saya. Jadi penyakit, jadi hobi yang baru sebetulnya nanti. Betul. Ternak nyamuk sebetulnya. Nah, Teh, setelah itu akhirnya memulai lagi. Iya. Oke, memulai lagi masih di balkon rumah. Iya masih. Ya udah semai itu. Saya paduin semua ya cara di YouTube itu. Betul. Nah akhirnya berhasil lah, gitu kan. Berhasil Jadi tuh 80% lah. 80% tumbuh. Sampai panen enggak? Sampai panen. Sampai panen. Artinya seneng dong pada saat seneng banget. Pertama itu langsung jadi dari mulai nyemai, nanam sampai panen seneng banget. Iya, ya? seneng banget. Oke. Nah, dari situ perjalanannya gimana lagi Teh? Nah, terus kan hasilnya tuh saya masih bagi-bagi ya ke tetangga. Bagi-bagi buat tetangga. Oke. Dan mereka juga nanya, "Ini sayur apa?" gitu kan. Ya, Dulu kan apa sih yang ditanam dulu tuh awal-awalnya? Dulu tuh ya oriental sih, bayam, kangkung yang gitu-gitu, pakcoy ya. Nah awalnya kan tetangga nih nanya, ini sayur apa gitu kan, ini hidro, kok beda ya, nggak kotor apa, nah itulah perbedaan, gitu kan, kita jelasin lah ya. Terus kan emang di tahun 2016, menurut pengalaman saya tuh kita jual sayur hidro tuh agak sulit ya, agak susah, kan? Karena orang mikir gini ya. Ngapain beli sayur mahal-mahal? Toh dimakan juga jadinya sama. Betul. Ya kan? Kenapa nggak pilih yang murah? Nah gitu itu kan. Tapi kan karena kalau itu harus diedukasi juga. Edukasi kita kan. Terus tapi kalau orang yang lebih mementingkan kesehatan, ya pasti akan pilih itu. Betul. Ya kan? Betul. Ya pelan-pelan memang harus kita yang edukasi gitu. Iya, sebagai pelakunya sebetulnya. Nah Teh, kalau kita lihat bahwa perjalanan memulai atau mencoba tanam hidroponik kan dari 2016. Nah, menyatakan diri sebagai petani wanita itu mulai kapan Teh sebetulnya? Karena kebetulan hari ini kan hari Kamis. Bukan maksudnya hari Kamis, betul, hari Kartini. Jadi kan ada emansipasi wanita gitu kan. Si Bob nih kadang suka lucu juga Teh gitu kan. Iya betul, lupa. Nah, hari Kartini ini menyatakan diri sebagai petani wanita ini kapan Teh kira-kira? Atau seiring berjalannya waktu bahwa ternyata memang passion saya ada di dunia pertanian atau bagaimana Teh kira-kira? Ya emang kan sebelum terjun ke pertanian nih saya udah coba beberapa usaha ya. Dari mulai baju lah ya, terus bahan kue, plastik, plastik juga packaging ya. Terus aksesoris, gitu kan, ya pokoknya. Jadi udah memulai semua ya? Udah mencoba lah ya? Mencoba, ya gak bertahan lama lah. Terus ya akhirnya kan terjun ke hidro, kayaknya passion saya nih di sini gitu. Lebih ngerasa pertanian tuh buat saya lebih tenang gitu. Oh ya, ini bisa diulang Teh, pertanian jauh lebih tenang. Ini betul. Menarik menurut saya. Pelaku petani perempuan jauh lebih tenang ya. Kira-kira kenapa kok bisa dibilang lebih tenang gitu? Lebih tenang, lebih bersyukur ya. Terus lebih takjub aja karena kita tuh coba untuk semai dari biji benih ya. Terus dia bisa tumbuh. Ya hasilnya kan? Bisa bagus. Hasilnya bisa bagus. Pokoknya Masya Allah banget lah. Itu tuh betul. Ciptaan Allah tuh luar biasa gitu. Jadi kita lebih ini tuh jadi hidup tuh kita jadi saling macam apa? Jadi lebih berarti. Berarti pasti. Gitu. Jadi lebih ke lingkungan juga kita lebih care gitu ya. Betul. Lebih menjaga lingkungan. Pokoknya ya ke diri juga
tenang gitu kan, lihat yang hijau-hijau itu kan, filosofi hijau sendiri betul, juga kan menenangkan. lebih bagus gitu, iya lebih, betul, lebih menenangkan iya gitu. gitu Ya. Oke, berarti mulai dari situ berpikir bahwa dunia pertanian tuh jauh lebih enjoy untuk melakukannya kan, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Tari ini kan salah satu owner atau bahkan owner tunggal yang di RH Farm saya tahu, dan kebun ini cukup luas ya. Mungkin tadi belum disebutkan juga, tapi saya sudah beberapa kali ke sana melihat bahwa kemajuan bisnis yang Tari ini sekarang jalankan, salah satunya adalah kebun hidroponik ya kan, yang itu lokasinya di Bogor juga ya Teh ya. Bagaimana memulai untuk sebuah kebun hidroponik untuk skala produksi ya, komersial ya kan? Kalau kita lihat RH Farm sudah masuknya di skala komersial dong. Jadi luasannya berapa dan sekarang jumlah lubang tanamnya ada berapa, itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk memulai. Artinya kan seperti itu ya Teh. Jadi ada perjalanan, salah satunya tadi cerita mulai dari hobinya, mulai dari karena memang kecintaannya akhirnya jatuh ke dunia pertanian gitu kan. Nah, itu memulainya bagaimana Teh? Kok bisa punya tempat sekarang jauh lebih besar? Jadi 2017 saya coba mengekspan ya ke kebun, dari balkon ke kebun. Nah, sempet bingung juga sih. Tapi pegangan nggak waktu bingung? Pelukan Pak. Oh gitu ya, sama peralon gitu. Sama paralon. Iya kan, sempet bingung di balkon rumah kan dia cuma 420 lubang tanam. Dan nah sedangkan terbatas ya. Terbatas. Kita bisa sekejap mata bisa jual lah ya. Nah, betul. Di kebun ini kan ada 12.000 lubang tanam. 12.000 lubang. Berarti itu masuk skala produksi kan? Betul, skala produksi komersial ya. Nah, terus bingung juga nih. Bingung juga nih. Kan? Banyak mau nggak ada market. Betul, nggak ada market, betul. Kebanyakan tapi awalnya memulai dulu baru mencari market, artinya seperti itu. Iya, gitu. Terus mulai akhirnya saya coba cari komunitas saya nih di mana. Oh, oke. Jadi komunitas lebih komunitas hidroponik. Nah, terus saya coba searching tentang pelatihan hidro. Gitu kan. Nah, pelatihan hidro adalah salah satu di Ciberem Algan Farm kalau nggak salah itu kan. Dia kan dia tiap bulan tuh ngadain pelatihan hidroponik. Cobalah saya ikut. Sebetulnya saya ikut bukan karena saya belum bisa, udah bisa, tapi saya pengen cari komunitas. Paling tidak komunitas dan mungkin bisa buat sharing-sharing juga ya. Gitu kan. Nah, akhirnya ya udah ketemulah mentor di sana di kan. Pak Dadan Ramdhani. Nah, ternyata beliau salah satu. Terus saya juga kenal juga beliau salah penggiat satu. Lah ya. Iya betul. Salah satu pengurus koperasi. Oh gitu. Kotahira. Jadi RH Farm ini masuk dalam salah satu koperasi juga yang ada di Bogor, terutama koperasi mengenai hidroponik ya. Iya, Kotahira, Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera. Ya udah, di situ saya sharing sama beliau. Saya bilang, Pak, saya punya kebun nih. Berapa lubang tanamnya? Saya bilang ke beliau 12.000. Sempat kaget juga. Wah, itu mah. Jadi baru ketemu langsung di pengakuannya lubang tanamnya 12.000 gitu kan. Dan itu untuk mereka juga mungkin awalnya tidak sedikit juga, banyak ya. Betul. Ya udah kan. Akhirnya ya coba nanti saya visit ke sana gitu kan. Nah, itu waktu itu saya tanam pakcoy itu. 2 minggu lagi mau panen kalau nggak salah kan. Tapi tanaman bagus. Bagus. Biasalah pertama mah ya. Biasa pertama. Karena semangat atau memang gimana? Caranya ya cobaan melanda. Betul, cobaan melanda lah. Artinya itu udah biasa lah. Bagi petani selalu ada gitu. Ya udah, terus lalu beliau visit ke kebun. Nah kan Kotahira kan memang punya market ya. Mereka sudah terorganisir. Iya betul. Terus ya udah. Akhirnya kita dapat kuota waktu itu per minggu 50 sampai 100 kilo. Bukan per minggu, seminggu 3 kali. Jadi 1 minggu 3 kali, per sekali kirim atau sekali panen berapa kilo? Per sekali kirim 50 kilo 50 paling sedikit. Itu untuk satu jenis sayuran atau pakcoy aja. Pakcoy aja. Oke. Aja, tapi itu berjalan?
Berjalan alhamdulillah. Bagus ya. Bagus. Oke. Dari situ semangat pasti akan jauh lebih banyak dong. Semangatnya jauh lebih Banget. banget kan. Ya pasti kan ada kendala tuh Pak. Betul pasti. Hama lah, nyium-nyium. Ya biasa lah, hama lah, inilah. Iya. Ya oke. Nah, sempat juga satu kebun itu kena hama. Oh sempat juga mengalami. Iya. Artinya memang cobaan-cobaan dan memang Masya Allah. kegagalan dalam perjalanan bisnis pertanian pasti ada. Iya. Saya rasa juga mungkin ini semua akan dilalui lah. Iya, ya sempet nangis juga Pak, masanya 200 kilo waktu itu kena hama semua. Sempet nangis gara-gara sayurannya kena hama semua gitu kan. Bingung saya waktu itu. Waktu itu Bob, kamu di mana Bob? Mencari sandarannya. Bingung nih Oke. gimana gitu kan. Gimana gitu Iya kan? kan. Tapi ya saya pikir gini ya. Semua yang berjalan di dunia ini kan udah ketetapan Allah. Betul, Nah kan. betul. Nah itu kena hama ya saya mikirnya ya udah anggap aja saya berbagi sama hama Pak, sedekah. Oh gitu ya? Iya, nah. Oh jadi ada yang harus disedekahkan, karena kayak hama juga perlu juga sedekahnya. Pak kan makhluk hidup Pak. Ya betul. Mereka juga butuh makan gitu. Nah, kan. itu. Walaupun sebenarnya tujuannya bukan itu ya Teh ya. Oke, tujuannya bukan itu. Nah Teh, kalau kita lihat kan dulu mulai dari hobi, ya mungkin segala sesuatunya dikerjakan sendiri dong, Betul. ya kan. Nah kalau sekarang dengan jumlah 12.000 lobang waktu 2000 berapa 17. 2017. Akhirnya berarti ada rekrutmen untuk pekerja. Betul. Nah itu dilakukan mulai pada saat memulai yang baru itu atau pakai keluarga untuk yang melakukan pekerjaan di kebun Pak? Apa Teh? Masih yang lama sih. Masih yang lama. Cuma emang Oke. sempat ada juga yang keluar. Oke, masuk. Lagi. Nah dari 12.000 lubang tanam itu berapa jumlah tenaga kerja yang ada? Ada 3 3 ya. Oke. 3 Ya. orang. Yang saya ingat ada satu Cimet itu. Cimet. Itu Nah, Cimet itu juga setia. salah satu. Mungkin nanti akan saya undang juga Cimet dengan boleh. konsep yang berbeda, karena kan terus terang Iya. nih Cimetnya harus nonton ini Cimet ya. Saya kenal sama Cimet. Nanti saya izin sama Iya. Tereni untuk undang Cimet. Seru Cimet tuh kalau diskusi. Banyak hal yang harus didiskusikan dengan Cimet gitu. Nah Teh, kalau untuk sekarang udah mulai ketemu awalnya dengan masuk operasi Kota Hira. Nah, dan terakhir berapa bulan yang lalu saya lihat strategi marketnya juga bagus loh Teh, ya kan? Artinya ada beberapa perusahaan besar yang kerjasama dengan RH Farm, ya kan? Nah, boleh diceritakan nggak Teh? Jadi prosesnya bagaimana sih bisa bikin kerjasama atau MOU dengan salah satu trader besar terutama di sayuran? Gitu. Ya itu kita masih tetap di bawah naungan koperasi. Oke. Jadi ya koperasi menawarkan ke saya untuk supply Oke. ke sana. Ya. Ya namanya peluang ya kenapa enggak ya Betul, saya ambil. karena segala satunya peluang ya. Iya kan. Kita lihat. Jadi kita kan harus pintar-pintar cari peluang Pak. Ya, betul. Kita cari peluang. Nah, Teh, saya lihat juga kalau di RH Farm nih sebetulnya bukan hanya sekedar kebun hidroponik ya Teh ya. Karena beberapa kali saya ngintip-ngintip juga statusnya Tereni karena ya, ada semacam tempat yang mungkin dipergunakan untuk wedding. Iya. gitu ya. Nah, ini mungkin jadi semacam kayak paket bisnis yang lengkap ya. Betul. Jadi mungkin saya lihat sih di situ bisa dibilang agrowisata lah, Ya. ya atau wedding. Dulu planningnya seperti apa? Kok bisa tahu ada wedding venue juga di situ, ada kebun hidroponik, ya kan? Itu dulu planningnya bagaimana Teh? Jadi emang awalnya nggak kepikir untuk ada venue juga. Kita bikin aula itu untuk di mana anak-anak TK, SD outing di situ kan. Oke. Dulu tuh ya lebih fokus ke hidro lah. Sebetulnya, Nah, terus, ya. sebetulnya kan fokus ke hidro. Terus tiba-tiba ada pengunjung lah ya. Nanya Teh, itu bisa nggak disewain untuk wedding? Pas COVID kalau nggak salah Pas tuh. COVID. Oke. Orang kan lebih cari tempat outdoor ya, Ya betul, dibanding betul. yang Karena indoor. Khawatirnya virus gitu itu kan betul, lebih betul, cepat betul, menyebar gitu. Ya. Nah, karena ada peluang itu ya kenapa enggak? Langsung Ya. lah. Namanya juga memulai ya. Dan sekarang menurut saya kayaknya
banyak juga yang sudah Alhamdulillah, mulai untuk bikin wedding di situ gitu kan. Dan itu timnya sama dengan yang di kebun atau memang ada tim baru untuk yang memulai bisnis wedding venue ini? Ada tim baru. Namanya apa tempat weddingnya teh? RH Venue. RH Venue. Jadi kalau kebun hidroponiknya RH Farm, ya kan. Jadi kalau untuk yang wedding venue-nya RH Venue, ya kan. Nah, yang RH kepanjangannya apa sih itu sebetulnya? RH itu sebetulnya rumah hidroponik, cuma rumah hidroponik. kebanyakan orang Saya mikirnya baru tahu Bob kalau RH itu rumah hidroponik gitu kan. Gitu, kebanyakan orang berpikir Renita hidroponik gitu kan. Gitu. Dan saya baru tahu juga kalau sebetulnya itu ada inilah ya, ada satu kejadian alasan gitu Pak kenapa dinamakan rumah hidroponik. Jadi lebih ke legalitas ya, Bu. Legalitas. Pengurusan IMB. Jadi pengurusan surat-surat IMB ya. Dalam pemerintahan ya. Karena kan emang tidak boleh dijadikan untuk pemukiman. Itu khusus untuk pemukiman areanya itu. Ya, betul. Dan nggak boleh usaha itu ya kalau nggak salah tuh. Tapi sebetulnya kalau pemukiman dan itu dijadikan kebun jauh lebih bagus itu, sebetulnya ya, gitu kan. Tapi ya udahlah itu ada bagiannya yang membuat kebijakan lah ya. Artinya yang paling terpenting adalah kita diberi kenikmatan untuk tempat yang bagus, memadai, sumber air juga bagus dan bisa berkarya di situ ya teh. Apalagi kita kan tidak mudah seorang perempuan bisa memulai bisnis mulai dari kecil sampai sekarang besar. Malah ada 2 nama di situ, RH Farm dan RH Venue, dan tetap dikerjakan Tereni dan tim. Tapi kesehariannya masih ke kebun atau hanya memonitoring teh sebetulnya? Monitoring sih. Monitoring, oke. Tapi untuk market dan yang lainnya tetap Tereni yang menjalankan kan, bikin MOU dengan perusahaan-perusahaan yang memang supplier ya, itu tetap Tereni. Oke. Ya, luar biasa menurut saya, bagus. Nah teh, kalau kita tadi sudah gambaran bisnisnya sudah kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tereni. Nah, susah nggak untuk mendapatkan sarana produksi selama perjalanan punya kebun hidroponik itu teh? Misalkan kayak benih, kayak nutrisi atau yang lainnya, itu untuk mendapatkannya susah nggak sih sebetulnya? Alhamdulillah mudah ya. Apalagi ya? sekarang kan lewat e-commerce ada, tapi saya langganan ke Super Product. Jadi nah kebetulan ada ownernya Super Product juga di sini. Hai owner. Hai owner. Endorse dong gitu kan. Siap-siap ya teh ya gitu kan. Malia apa Mbak Tia? Endorse siap-siap ya. Sama Super Product tuh. Habis dari sini nanti langsung endorse-nya mulai. Jadi bikin MOU ya. Nah jadi untuk Saprodi, untuk kayak nutrisi dan yang lainnya beli di Super Product ya. Beli Super Product, benih. Iya, benih juga ya. Gimana pendapatnya Super Product menurut Tereni? Menurut saya ya lengkap ya. Lengkap. Terus bagus juga nutrisinya. Cuma ya biasalah ibu-ibu pasti minta diskon. Nah itu berarti program yang memang mungkin kayak Tereni nih ya termasuk bisa. Member lah. Khusus ya. Lagi parcel bisik-bisik. Parcel harus kirim lagi THR gitu kan. Nah, teh paling tidak kita sudah tahu perjalanan Tereni dari bisnis hidroponik mengenai ya mungkin enaknya dan gak enaknya semuanya sudah dilalui teh ya. Tapi sampai sejauh ini saya lihat masih cukup semangat dan malah tambah aktif menurut saya ya untuk kegiatan di hidroponik ini. Ada nggak kira-kira pesan-pesan untuk yang lain, mungkin teman-teman yang wanita, karena kan ini juga tidak mudah karena pekerjaan ini kan biasanya dilakukan oleh pria sebetulnya. Dan ini berarti ini wanita yang memang memulai dari nol sampai sekarang cukup besar di era Hapam. Kira-kira ada pesan-pesan apa teh untuk para wanita di Indonesia lah khususnya untuk memulai bisnis tuh istilahnya seperti apa, terutama hidroponik misalkan gitu. Kalau untuk lulusan pertanian sekarang sih ya, apalagi perempuan, sebetulnya kan peluangnya lebar ya. Betul. Di pertanian itu kan jarang ya.
jarang ya. Bisa viral. Peluangnya ada, Ada tetapi banget. belum mau melakukan Belum mau itu. kan, Oke. sayang banget gitu. Ya, oke. Ya, nah paling pesan-pesannya ya lebih kreatif ya, Ya, oke. inovatif Ya, gitu kan. Itu sih Ya. menurut saya ya. Terus ya kita juga harus cari komunitas kita juga sih. Betul, ya. betul. Jadi Karena posisikan kita di luar tuh, kalau pada saat kita melakukan bisnis apa, itu kita cari komunitasnya, cari betul. peluangnya itu pasti ada ya Peluangnya, kalau mau. pasti loh, Oke. pasti. Gitu. Teh, kalau menurut Teteh makna Kartini itu apa kira-kira? Makna Kartini menurut saya di saat pandemi ini perempuan dapat menjadi multi talent yang dituntut untuk berperan ganda sebagai ibu, sebagai guru untuk anak-anaknya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir. Perempuan saat ini dapat bebas berekspresi, di mana bisa mengutarakan pendapatnya, mengutarakan mimpi-mimpinya, lalu mewujudkan ide-ide kreatifnya. Perempuan juga harus bersinar, percaya diri, dan pantang menyerah dalam mewujudkan impian serta cita-cita dengan melakukan hal-hal positif yang sesuai dengan bidang masing-masing. Menurut saya gitu. Betul. Luar biasa, luar biasa. Ya. Itu aja cukup. Ya, paling itu nanti mungkin ada yang mau disampaikan lagi Teh kira-kira? Buat yang berkunjung ke Bogor jangan lupa mampir ke RH Farm di alamatnya di bawah Nanti ini ada ya. di deskripsi ya, di alamatnya. Betul. Alamatnya di deskripsi. Terus yang untuk mau wedding, yang ingin suasana berbeda, Ya. datang ke RH Venue. Oke. Pokoknya tempatnya tuh nyaman, Ya. asyik lah. Nyaman. Ya itu kan yang dicari tuh kenyamanan. Betul, Pak. kenyamanan gitu kan. Paling penting kenyamanan. Untuk sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP Bisa langsung, bisa langsung visit to farm lah ya. Visit Oke. to farm. Kita ada edukasi tentang pertanian hidroponik. Oke. Gitu. Nah untuk ibu-ibu nih, kan suka banget ya panen langsung. Nah di RH tuh bisa banget. Bisa, Panen langsung terus timbang bayar. Ya. Kalau panen sih gratis. Pas bawa pulangnya bayar. Iya betul Pak. Iya, iya. Oke, itu aja ya. Oke, cukup. Terima kasih Teh atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama. selalu diberikan kesehatan, Amin. kelancaran bisnisnya, Amin. sehat buat semuanya. Amin. Tim juga, salam Amin. teman-teman yang ada di kebun. Udah lama juga saya nggak Main. mampir lagi ke sana. Ya, Nanti harus, kapan-kapan mampir lagi. Amin. Terima kasih. Ya, Salam sama. petani.